dipertemukan kembali dalam kajian rutin sekolah kita, KB, TK, SD kita, dan juga alumni sekolah kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia paling mulia sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, Bunda semuanya, selamat sore. Alhamdulillah ada yang sudah diguyur hujan di wilayahnya. Kalau di kami saat ini, alhamdulillah terang sore, mungkin hujan baru nanti malam. Baik Bunda, alhamdulillah sudah hadir tengah kita. Ada Ustadz Cecep. Selamat sore Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, untuk tema kita kajian kali ini kita akan mencoba membahas mengenai belajar dengan berpetualang. Seperti apa sih belajar dengan berpetualang dan bagaimana berpetualang itu mampu mendewasakan anak-anak kita. Karena banyak anak-anak yang sudah balik, namun sejatinya mereka masih kekanak-kanakan. Jadi mereka belum menampakkan rasa dewasanya. Dan mereka secara akil atau secara daya pikirnya mereka belum sampai kepada dewasa, masih bersifat kekanak-kanakan, masih banyak dibantu menyelesaikan masalah, mencari solusi, lalu berpetualang, konon katanya menjadi salah satu cara yang efektif untuk anak-anak kita menjadi dewasa dan akil baliknya itu sesuai dan selaras sesuai dengan waktunya. Baik, topik kita kali ini akan membahas hal tersebut bersama Ustadz Cecep. Alhamdulillah sudah hadir di room. Baik, tanpa berpanjang kata, kita buka kajian sore kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, room dan jaringan kami persilahkan kepada Ustadz Cecep. Silahkan, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'alakumul arda zalulan famsu fi madzakiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur al-ayah. Kata yang paling pantas kita ucapkan di sore yang indah ini adalah kata hamdalah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam suasana yang berbahagia, dalam suasana yang penuh dengan keakraban di rumah masing-masing, di jaringan virtual, dalam kajian orang tua dan wali murid sekolah kita. Dan kita tentunya bersyukur karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah yang luar biasa. Dan kita juga bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu, untuk mengaji bersama-sama, meningkatkan kualitas diri, baik diri dalam hal kepengasuhan, dalam hal pengetahuan keislaman, dan dalam hal apapun. Karena sejatinya kita adalah seorang pembelajar yang senantiasa belajar. Betul ya, begitu Ayah Bunda ya? Alhamdulillah. Dan salawat dan salam serta tak lupa kita curahkan kepada suri teladan kita sepanjang masa, Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayah Bunda yang berbahagia, ketika saya diminta untuk mengisi pengajian ini, terbersit sebuah ide, ya ini kan sudah mulai musim liburan begitu ya, kemudian juga aktivitas ayah bunda juga luar biasa, kemudian aktivitas anak-anak juga di sekolah juga sangat luar biasa, dan itu menjadikan kita semuanya seperti hidup kembali ya. Ketika pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk lebih bersabar ya, lebih bersabar, lebih memahami arti tentang kebersihan, lebih bersabar memahami tentang aturan, dan lebih bersabar lagi ketika dulu ya, saya menyampaikan menemani anak-anak belajar di rumah. Nah, di awal tadi
Ustaz Ella sudah menceritakan tentang bagaimana proses anak-anak kita. Nah, anak-anak kita ini kan kalau dihitung atau mungkin dilihat dari rentang usia itu antara usia 3 tahun ya, 3 tahun sampai yang paling besar di sekolah kita ini adalah usia 15 tahun ya. Atau untuk alumni mungkin lebih jauh lagi. Nah, di rentang usia anak-anak kita ini ternyata memang banyak fase-fase yang subhanallah harus kita pelajari begitu. Ya, dikatakan bahwa untuk usia-usia tertentu ya, mungkin kalau di masa PAUD 0 sampai 4 tahun itu tentang kecerdasan itu sangat luar biasa ya. Tumbuh sebanyak saya lupa ya berapa persen, 50% kalau nggak saya ya. Jadi 0 sampai 4 tahun itu kecerdasan 50%. Kemudian berikutnya 4 sampai 7 tahun itu 20% dan 7 sampai 16 kalau tidak salah 20%-nya. Dan sisanya adalah kita yang sudah istilahnya sudah berkeluarga, sudah sudah bekerja, memanfaatkan kecerdasan yang kita miliki. Dan itu artinya sungguh tepat dan sungguh layak apabila hak-hak anak dalam pendidikan juga kita berikan kepada usia-usia dini, usia 0 sampai 4 tahun malah. Kita baru memiliki sekolah yang mulai menerima itu usia 2 tahun ya. 2 tahun sampai 6 tahun di kelompok bermain, dan itu kecerdasannya luar biasa ya. Jadi pertumbuhan kecerdasan ya, bukan yang dipush itu, tapi pertumbuhan kecerdasannya itu adalah 50%. Nah, anak-anak kita ini selama hidupnya itu kan dipapar dengan berbagai macam masukan ya, inputnya macam-macam ya, tentunya yang positif dan negatif ya, itu yang paling mudah. Kemudian inputnya juga bermacam-macam yang mungkin dari perkataan dari orang tua, kemudian dari televisi, dari internet, dari HP, dari lingkungan. Nah, kemudian dikatakan juga anak-anak sebagai makhluk yang eksploratif ya. Nah, di sini disebutkan usia sebelum 7 tahun itu mereka memasuki dunia fantasi dan imajinasi. Jadi kenapa ada Dufan mungkin ya, dunia fantasi ya, itu sasarannya adalah usia sebelum 7 tahun sebenarnya. Bagaimana mereka memahami dunia itu sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan ya, penuh dengan imajinasi, kemudian penuh dengan eksplorasi ya, eksplorasi dalam arti apapun yang dia lihat, dia temui itu pasti menjadi sesuatu yang yang wow ya. Apalagi nanti kalau kita bahas tentang lebih dalam lagi tentang petualangan, itu luar biasa. Kemudian dikatakan juga usia 8 tahun ke atas ya. Tadi kan sudah 7 tahun ya, dunia fantasi dan imajinasi. Nah, usia 8 tahun ke atas itu dia sudah mulai yang namanya eksplorasi sosial. Dia mulai memahami tentang temannya, memahami tentang gurunya atau ustadzahnya, memahami tentang teman-teman ayahnya, teman-teman ibunya, keluarga besarnya. Makanya di tema-tema pembelajaran itu pasti akan bertemu dengan diri dan keluargaku. Di tema-tema pembelajaran di SD itu ya, itu dalam rangka tadi eksplorasi sosial mereka. Nah, kemudian ketika sudah mulai 9 tahun ke atas, nah ini anak-anak yang memang sudah tumbuh dan memahami ketika berperilaku dengan teman-temannya pasti dia sudah mengerti, saya itu begini, saya itu seperti ini, saya bisa mudah berbicara dengan teman-teman, mudah bergaul, sudah menjadi bos ya, mungkin ya sudah bisa masuk dalam pembicaraan teman-temannya. Dia sudah mulai bereksplorasi, tapi dengan diri sendirinya. Oh, saya itu seperti ini, saya sukanya ini, saya sukanya itu 9 tahun ke atas. Nah, kemudian usia-usia berikutnya sudah mulai yang namanya eksplorasi untuk dunia fantasi. Jadi dunia fantasi, imajinasi, kemudian ditambah dengan eksplorasi, itu hanya muncul ya dalam beberapa literatur itu dimunculkan dalam petualangan-petualangan. Mungkin ada beberapa penelitian juga yang mengarah ke sini sehingga anak-anak kita usia 9 tahun, 10 tahun ya, 9 ke atas itu cenderung menyukai sangat excited ya terhadap game-game petualangan.
Kenapa? Ya karena ini usia-usia tersebut adalah usia-usia eksplorasi ya, eksplorasi, imajinasi, fantasi, sesuatu yang menantang, sesuatu yang menarik gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa anak-anak akan menyukai game-game petualangan. Itu kalau misalkan tidak ditemui di keseharian, dia akan lari ke HP. Dia akan lari ke HP, kemudian menginstal Free Fire, Mobile Legends, apa namanya PUBG itu apa namanya PUBG itu ya. Jadi bahkan orang-orang dewasa pun sangat menyukai game-game petualangan itu. Saya suka tapi nggak terlalu suka, cuma bingung cara bikinnya gimana, nggak paham saya. Jadi disebutkan di situ anak-anak yang 9 tahun ke atas itu sangat suka, sangat menyukai game-game petualangan. Nah, kita dihadapkan dalam kondisi yang sangat ini ya, sangat berbeda ya. Mungkin kalau kita lihat kondisi sekarang ini sebenarnya sudah diawali dari ketika masa-masa revolusi industri ya. Jadi kondisi ayah bunda yang sekarang luar biasa menjadi tulang punggung keluarga, bekerja, kemudian meninggalkan rumah keseharian itu kan adalah berawal bukan dari kemarin sebenarnya, tapi dari awalnya revolusi industri yang mana pada saat itu yang namanya pekerjaan itu luar biasa, semuanya bisa memiliki peran bisa masuk ke sana semua ya, siapapun begitu. Sehingga sekarang kita juga kecipratan ya revolusi tersebut. Bagaimana waktu luang orang tua terhadap anak-anak ini memang sangat-sangat kurang. Yang mana pertumbuhan mereka ini itu akan terus tumbuh ya sampai mereka nanti menemukan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya, yaitu balik ya. Balik itu kan kondisi di mana anak-anak kita ini sudah memasuki masa-masa perpindahan antara anak dan dewasa. Ya. Jadi masa balik ini setiap anak juga berbeda ya. Dan kita di masa-masa sekarang ini berperan penting dalam mempercepat balik mereka. Lah kenapa kok bisa mempercepat? Jadi kalau zaman dahulu itu atau mungkin zaman orang tua kita usia 15 tahun, usia SMP kelas berapa, kelas 2, kelas berapa itu baru mendapatkan head pertama, dan anak-anak laki-laki pun mendapatkan mimpi basah itu setelah SD ke atas itu baru mendapatkan mimpi basah. Nah, kalau sekarang baliknya malah dipercepat. Kenapa ya? Karena kita sudah mempush mereka dengan nutrisi yang luar biasa. Kalori yang mereka makan setiap hari itu berlebih. Coba kita bayangkan berapa kalori yang habis atau mungkin kalori yang masuk dalam tubuh anak-anak kita. Nutrisi yang masuk dalam kita ini sangat banyak, sangat over ya. Tentunya kita bisa melihat perkembangan anak kita. Tinggi badannya itu lebih tinggi daripada gurunya ya, itu ya anak kita. Kemudian suaranya kelas 6 SD kok suaranya udah gember semua begitu ya. Kemudian yang putri juga sama, itu ada percepatan ya. Percepatan masa balik mereka. Nah, tetapi percepatan mereka itu tidak diimbangi dengan akilnya. Akil itu adalah bagaimana dia bisa berpikir ya. Ini saya sedikit membuka referensi ya. Karena sangat menarik, karena untuk pembahasan akil balik ini luar biasa, karena saya dari beberapa, bukan bulan ya, mungkin dari tahun kemarin ini mengikuti beberapa kajian yang membahas tentang akil balik. Bagaimana akil balik anak-anak ini bisa sejalan seiring ya. Dalam Al-Quran kata akil itu disebutkan sebanyak 49 kali ya. Akil itu akal ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat kata kerjanya takkilun itu sebanyak 24 kali. Berikutnya dalam Al-Quran juga ya disebutkan bahwa yang akil itu kan sebenarnya untuk berpikir ya kata akil ya. Contohnya ini adalah tentang ini dalam Quran surat 2 ayat 4, Quran surat 2 ayat 44. Nah, itu juga disebutkan, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat, maka tidak kamu berpikir. Nah, afala takkilun ya, itu harus diulang-ulang sebanyak 13 kali. Kemudian di surat yang lain juga sangat banyak sekali tentang membahas ini. Nah, jadi akil itu sebenarnya adalah tanggung jawab ya, akil. Kemudian
kita lihat sendiri untuk menyeimbangkan ya akil dan baliknya, itu sebenarnya kita harus melihat aktivitas mereka. Ya. Jadi karena tadi dikatakan anak itu adalah makhluk eksploratif ya, pada usia-usia 9 tahun ke atas ini sudah mulai diajak untuk petualangan, maka kita juga harus memberikan hak mereka untuk mengeluarkan kalori yang berlebih tadi melalui kegiatan-kegiatan atau permainan yang dilakukan oleh mereka. Mungkin zaman dahulu kita ketika kecil ya masih ingat ya tentunya bersepeda, kemudian main di luar ya, berlarian, main jonjang, kemudian menghabiskan waktu di luar, berpetualang, mungkin jalan-jalan ya, atau mungkin berenang di kali dan sebagainya. Itu zaman-zaman kita pas zaman kecil. Nah, dari aktivitas tersebut sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa anak-anak ini akan terpush ya, kalorinya akan habis dengan kegiatan-kegiatan fisik di luar. Nah, kita juga bisa mengajak mereka untuk beraktivitas di luar ruangan. Nah, sampai kemarin ketika anak-anak sudah mulai masuk PTM ya, selesai PAS di sekolah, ternyata anak itu sudah mulai kelihatan bagaimana mereka sangat rindu sekali dengan aktivitas fisik. Ya. Jadi kenapa? Karena mereka secara fitrah itu kan menyukai aktivitas fisik, aktivitas petualang sangat suka, sangat menyukai gitu ya. Nah di sini dikaitkan dengan akil balik mereka. Jadi ketika balik itu cepat balik karena overnutrisi, kemudian juga ada hormon-hormon yang teraktivasi karena minimnya aktivitas sehingga baliknya itu lebih dini. Oleh karenanya kita bisa kendalikan sebenarnya dengan aktivitas fisik yang teratur. Nah, sayangnya memang sedikit sekali aktivitas fisik yang memang kita sediakan ya. Anak bangun kemudian langsung rebahan di depan TV, kemudian menonton TV, kemudian aktivitas di sekolah, pulang ketemu HP lagi, nonton TV lagi, sore apabila ada kegiatan TPQ mungkin berangkat. Terus setiap hari makan teratur ya. Kita tinggal melihat bagaimana pertumbuhan anak kita yang luar biasa, badannya gempal, besar ya. Kemudian juga sangat lamban dalam bergerak, diajak lari udah ngos-ngosan ya. Dan hingga akhirnya Hingga akhirnya mereka istilahnya baliknya lebih dipercepat ya dengan pola yang seperti itu. Makanya kita sudah menemukan ini triknya ya, bahwa anak-anak ini sangat menyukai petualangan, maka kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang berada di sekitarnya, ayo kita bersama-sama mengajak mereka untuk berpetualang. Nah, di sini anak-anak berpetualang itu sebenarnya banyak hal yang dipelajari. Jadi untuk menjadi dewasa, ya, anak-anak kita ini itu dibutuhkan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab terhadap diri mereka, terhadap teman, ya ini dalam kegiatan-kegiatan petualangan, dan tanggung jawab terhadap tim ketika mereka berkegiatan di alam bebas. Nah, anak-anak yang menginjak remaja yang saya katakan tadi itu memerlukan kegiatan seperti itu, kegiatan berpetualangan sebagai bagian dari proses pendewasaan mereka. Ya, kita pernah mengadakan acara camping ya, kita fun camp, itu juga bagian dari proses pendewasaan, bagaimana mereka harus mengurus diri sendiri, menyimpan bajunya sendiri, merawat ya, mengetahui ini miliknya, ini milikmu. Kemudian dalam satu tenda itu ada beberapa teman dan mengetahui itu temannya bagaimana. Jadi untuk mempelajari tanggung jawab anak ini sebenarnya mudah gitu ya. Ajaklah mereka berkegiatan bersama dengan temannya, tool di alam ya. Ya, kegiatan-kegiatan sederhana sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan ayah bunda misalkan ingin mengajak satu keluarga camping ya, senang sekali ya. Tapi yang campingnya camping beneran ya. Jadi dengan persiapan, dengan bahan baku atau mungkin ransum ya istilahnya yang cukup. Kemudian ada
target ya, ada target tentunya, kemudian belajar bersama di alam itu. Nah, di petualangan ini sebenarnya yang petualangan yang saya katakan di sini adalah petualangan real di alam. Bagaimana anak-anak dilepas ya di alam gitu. Jadi bukan petualangan yang istilahnya yang kita pakai mungkin bisa dikatakan bisa ya, bisa jadikan sebagai bagian proses pendewasaan mereka di kegiatan. Tetapi realnya untuk anak-anak yang usia besar ya 12 tahun ke atas itu kita bisa mengajak mereka untuk naik gunung, kemudian telusur pantai atau mungkin susur sungai atau hanya sekedar jalan-jalan pagi ya keluar rumah, kemudian jalan misalkan 2 kilo atau berapa kilo, mereka saya sangat suka itu ya. Tentunya dengan orang tua. Tetapi kalau memang orang tua ingin istilahnya apa ya, memberikan pelajaran yang luar biasa, ya itu berikan ke pihak kedua ya, pihak kedua atau pihak ketiga ya, untuk membelajarkan mereka bagaimana hidup di alam. Nah, di sini untuk menjadi dewasa itu mereka membutuhkan tanggung jawab. Di petualangan itu mereka akan menemukan bagaimana kalau tidak bertanggung jawab, pastinya ketika mereka memiliki botol minum langsung dihabiskan ketika haus ya. Mereka harus bertanggung jawab dengan diri sendiri terkait dengan perbekalan misalkan ya. Kemudian dia juga harus bertanggung jawab dengan sampah yang dia hasilkan gitu, ketika berpetualang menjelajah di alam ya. Kemudian, nah di sini ada hal yang menarik ya, karena anak-anak yang menginjak remaja ini perlu berkegiatan sebagai bagian proses pendewasaan. Sebenarnya proses pendewasaan ini dibutuhkan kemampuan berpikir, ya, kemampuan berpikir. Kenapa kemampuan berpikir? Kemampuan berpikir ini adalah akil, ya, akal. Akal adalah sama dengan berakal. Jadi mereka harus berpikir, kita harus berpikir. Ketika di hadapan itu adalah sebuah bukit atau mungkin sebuah jalan sempit atau jalan terjal, menurun, menaik, menanjak. Kemudian di depan itu ada kali, ada sungai. Mereka harus berpikir, menimbang dan memutuskan melanjutkan atau tidak gitu. Kemudian ketika berhadapan dengan cuaca yang mendung, hujan ya, atau mungkin berangin dan sebagainya, mereka juga harus memutuskan bagaimana ya. Dan tentunya kalau anak-anak kita ditemani oleh sang mentor. Nah, mentor di sini itu bisa dari orang tua, ayahnya terutama, atau dari orang lain atau gurunya. Bagaimana mereka mempelajari sebuah petualangan. Ya. Nah, menariknya di sini adalah mereka akan diajak bagaimana sang mentor itu melihat sesuatu di alam itu harus dikaitkan dengan kemahabesaran Allah gitu kan, karena Allah juga sudah berfirman ya dalam surat surat Al-Imran ayat 190 ya kalau nggak salah ya, itu kan disebutkan ya, inna fil khafid a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Coba mana ya, 190, oh ya ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian juga Allah menyebutkan dalam surat yang lain, ya tadi yang saya bacakan di awal, surat Al-Mulk ayat 15, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Nah, ayat ini, surat Al-Mulk ayat 15 ini adalah ayat motivasi untuk menjadi seorang penjelajah, untuk berpetualang. Jadi secara khusus petualangan ini merupakan sebuah pelajaran yang Allah berikan kepada para orang tua agar anak-anak ini beraktivitas di luar secara langsung. Jadi penjelajahan yang dilakukan oleh seorang ayah atau mungkin dulu atau mungkin mapala ya, atau mungkin para pecinta alam itu sebenarnya kalau mereka mengetahui bahwa sudah ada ayatnya. Kan kalau petualangan itu di alam itu kita bisa melihat
keindahan yang luar biasa ya. Allah menciptakan bumi, kemudian menciptakan langit, pohon, bagaimana air mengalir dari mata air, kemudian turun ke kali-kali kecil ya. Bisa melihat pohon yang sangat besar tumbuh, kemudian bisa melihat bagaimana hewan-hewan yang melata. Itu kan istilahnya apa ya, tanda-tanda ciptaan Allah yang bisa kita lihat langsung. Sungguh indah ketika ketika seorang ayah atau mungkin guru menjelaskan bahwa apa yang kamu lihat sekarang ini adalah ciptaan Allah. Dia hidup, dia tumbuh, mewarnai dunia dan bisa kita lihat secara gratis. Dan itulah makanya dalam petualangan-petualangan itu ya beberapa hari lalu saya mengikuti kegiatan Tala Kembara ya, itu juga terkait dengan petualangan ini. Judul itu Spiritual Adventure, mengaitkan petualangan dengan penumbuhan keimanan ya dalam diri anak. Cuman memang bukan di daerah sini ya, di daerah Jawa Barat ya, itu juga kosnya luar biasa mahal. Tetapi selama sekitar berapa hari saya lupa ya, sekitar 7 hari ya, 7 hari anak dilepas di alam dengan sang mentor, diberi bekal yang luar biasa, menjelajahi alam, ada titik-titiknya dan sebagainya. Itu mungkin sedikit mungkin bukan bocoran ya, kegiatan-kegiatan yang memang sengaja ya, petualangan ini menjadikan mereka ini ya tumbuh keimanan, tumbuh kesadaran bagaimana merawat alam, dan tumbuh bagaimana mereka bisa melihat bahwa mereka juga harus bisa berlatih untuk bertanggung jawab, itu mengambil keputusan, kemudian juga harus pintar dalam memanfaatkan sumber daya. Karena intinya petualangan adalah tadi mereka harus berproses ya menjadi dewasa. Nah, anak-anak kita ini sebenarnya sudah bisa ya berproses ke arah sana, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap teman, dan terhadap tim, agar target mereka untuk mencapai pos atau mungkin apa namanya tujuannya itu tercapai begitu. Nah, di alam juga kita bisa melihat bagaimana keras ya, alam itu sangat keras ya, ternyata mereka juga memahami hidup juga sangat keras ya. Mereka harus bertemu dengan anak-anak, mungkin teman-teman yang memang berbeda secara bahasa, secara perilaku, mungkin kasar, kata-katanya berbeda. Mereka juga harus menghadapi itu, dan di alam juga mereka akan bertemu. Bagaimana mereka bertemu di alam dengan keras? Tiba-tiba hujan turun, kedinginan, kemudian apalagi ketemu dengan lintah itu kan, atau mungkin ketemu hewan. Itu alam real ya, mempelajari bagaimana mereka menghadapi tantangan, bagaimana harus menghadapi kerasnya alam ya dengan kemampuan kita. Makanya sang mentor ini sangat penting gitu kan, yang perlu dimunculkan di sini. Kemudian kalau misalkan kita melihat ya proses penilaian akhir semester kemarin ya, itu kan ujian-ujian sekolah yang memang anak mempelajari, kemudian sudah diketahui dan diujikan. Nah, ketika berada di alam, mereka berpetualang, mereka ini akan menemui soal-soal yang tidak pernah ditemui. Bahkan pelajarannya pun tidak diketahui. Selalu ada hal baru, ya. Selalu ada hal baru ketika mereka berada di alam. Dan di alam ini ada ilmunya Allah itu kan, bagaimana kita bisa memperhatikan tanaman-tanaman. Apabila perbekalan habis itu, ada beberapa tanaman yang bisa kita makan dan aman, dan itu ada ilmunya gitu. Kemudian juga ada pelajaran-pelajaran yang tidak diketahui, bagaimana memasak air ya dengan kompor yang seadanya, kemudian ketika di ketinggian berapa meter ternyata masak airnya lebih lama. Oh begitu, itu kan ada pelajaran. Dan hal yang paling sederhana mungkin juga pernah kita lakukan, jadi kita funnycam dahulu, bagaimana mereka tapi yang dulu ya, kalau yang terakhir di Caub itu kan tenda sudah berdiri, sudah enak nyaman ya. Tapi pernah kita mengadakan bagaimana anak-anak itu memasang tenda sendiri. Itu kan sebuah permasalahan. Bagaimana cara memasang tenda? Nah, di petualangan itu kan nanti mereka akan berlatih ya. Yang pertama ini mereka akan berlatih kemampuan memecahkan masalah itu kan. Bagaimana tidurnya nggak nyaman, tidurnya harus berada di tenda ya. Yang biasanya di kasur empuk, kemudian ber-AC, depan ada TV mungkin, kemudian HP-nya nyanding,
kamar mandi juga dekat, kemudian juga, nah ini mereka harus ini memecahkan masalah, dan itu proses untuk menghadapi itu sebuah apa luar biasa gitu kan. Mungkin anak-anak yang ibaratnya bukan nyali ya, apa namanya ya, harus berlatih terus ya, itu pasti akan tidak nyaman. Mungkin dia kepengen pulang, tetapi itu harus dihadapi begitu kan. Karena ke dalam kehidupan pasti mereka akan bertemu dengan permasalahan-permasalahan yang pelik begitu. Ya, jadi kemampuan memecahkan masalah ini belajarnya ketika mereka di alam. Kemudian bagaimana kemampuan memecahkan masalah juga banyak ya. Ketika makan bersama tiba-tiba gasnya habis ya. Itu juga termasuk proses ya. Oh, kita harus menggunakan kayu bakar, harus mencari kayu, menyalakan api. Tiba-tiba kedinginan, oh, ini dingin gitu kan. Kita membutuhkan sesuatu yang hangat. Kita harus menyalakan api unggun begitu. Jadi proses pemecahan masalah itu akan muncul ya ketika berpetualang di alam. Kemudian ketika perbekalan habis itu bagaimana, kemudian ketika harus mohon maaf ya harus BAB, harus pipis di alam itu bagaimana, itu kan sesuatu yang memang harus dihadapi oleh mereka. Kecuali kalau kegiatan besar, ada kepanitiaan, tempatnya nyaman, itu mungkin hal-hal seperti ini mungkin agak berkurang begitu ya. Tapi kalau dengan orang tua juga mungkin sangat eman-eman gitu ya pelajaran seperti itu. Tapi kalau real petualangan itu misalkan kita nih mau camping di Gunung Slamet begitu ya, tapi hanya pos 1 saja. Pos 1 itu udah tinggi loh ya Bunda. Saya pernah ke sana sampai ke puncak, alhamdulillah. Untuk menuju pos 1 itu perjalanannya luar biasa. Bagi para pengembara awal, bagi para pendaki awal, itu membutuhkan proses penyesuaian yang luar biasa. Saya pada saat itu sempat berpikir untuk pulang dan tidak jadi untuk naik gunung. Tetapi karena pada saat itu adalah sebuah kegiatan, kita sudah berlatih sekitar 1 bulan, mau tidak mau saya harus melakukan ya, siapapun para pendaki awal seperti itu. Jadi ke pos pertama itu luar biasa, kaki itu sangat berat sekali. Bahkan di punggung saya ini ada 15 kilo ya. Sampai ke puncak saya bawa tas rantel beratnya 15 kilo kurang lebih ya. Itu luar biasa. Nah, anak-anak kita juga bisa melakukan kegiatan seperti itu, tetapi dengan level yang lebih rendah, mungkin bawanya jangan 15 kilo, hanya pos 1 saja, mendirikan tenda di sana, itu luar biasa pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran yang kedua, bagaimana kita belajar dari petualangan, kita bisa belajar untuk bagaimana mengambil keputusan. Nah, anak-anak kita ini perlu ya dikenalkan bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana dia mengambil keputusan yang tepat. Dia juga harus berpikir, kemudian mengendalikan diri ya. Dalam prosesnya mereka harus mengendalikan diri. Jadi ketika harus berhenti atau lanjut, istirahat, atau mungkin langsung mengambil minum karena kehausan ya, tiba-tiba malah pengen pipis, atau mungkin kehabisan bekal, itu juga termasuk bagian dari pengambilan keputusan. Kemudian juga dihadapkan dengan makan ya atau minum, karena ketika di alam gizi juga harus terpenuhi ya, tidak mie terus atau mungkin apa ya, tetap makanan bergizi. Ada sayurnya, kemudian ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan itu juga perlu proses ya. Nah, anak-anak kita ini ya, kalau saya perhatikan dari kurikulum K13 yang kami lakukan, sebenarnya semuanya itu sudah pepek ya, sudah lengkap, tinggal aplikasi di alam nyata gitu kan. Ya. Jadi ketika misalkan kita kan ada kesempatan nih, ini liburan nih. Misalkan ada liburan sekitar tanggal 20 ya, 20 sampai tanggal 1. Nah, ini ada beberapa tempat yang menawarkan kegiatan bersama seperti pesantren liburan, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan camping, mungkin ya, saya belum mengetahui di kita ada apa tidak ya. Atau mungkin ayah bunda juga punya channel ya, bagaimana kegiatan camping bersama itu bisa bersama-sama ya. Jadi jangan melarang anak untuk camping ya, atau melarang anak untuk beraktivitas di luar. Ketika mereka tahu ya, oh ada aktivitas ini,
positif, ikutkan. Karena apa? Mereka adalah anak-anak yang membutuhkan aktivitas berlebih daripada main HP, daripada nonton, daripada ini. Mereka tidak akan tumbuh yang namanya belajar. Ketika liburan pun mereka harus belajar. Belajarnya apa? Lewat pengalaman. Karena pengalaman itu adalah pelajaran berharga untuk saat ini bagi mereka. Pengalaman bergabung dengan teman-teman yang tidak setipe, pengalaman mereka bergabung di kegiatan gitu ya. Nah, insya Allah gitu kan ya, petualangan ini kebaikannya banyak ya. Tinggal bagaimana kita ya ayah bunda ya untuk menangkapnya. Jadi kalau bisa dikatakan alam itu kan fluktuatif ya, kadang hujan, kadang terang, kadang berkabut. Karena di gunung itu tidak bisa, atau mungkin di perbukitan tidak bisa menebak tiba-tiba hujan turun ya. Nah itu sama halnya dengan pelajaran kehidupan. Kehidupan juga fluktuatif, kadang kita di atas, kadang di bawah. Kadang kita mengalami kesulitan, kadang kita mengalami kemudahan. Kadang kita sedih, kadang kita senang. Itu juga sama, di alam juga ada. Hidup itu tidak flat ya, lurus saja pasti. Allah akan pergilirkan di antara manusia ya, sebuah umat, kadang dia mengalami kejayaan, kadang dia mengalami kemunduran ya, itu sama halnya dengan keimanan ya, iman juga sama, kadang naik kadang turun gitu kan. Kita manusia biasa, pastinya ada fase-fase yang memang titik terendah kita ya, titik terendah kita pasti ada, titik yang paling dekat dengan Allah juga paling pasti ada. Nah itu di situ. Nah anak juga harus belajar di sana ya. Nah kaitannya dengan petualangan di alam yang di gunung ya, itu mendaki itu pasti ada naiknya dan ada turunnya. Itu juga pelajaran bahwa kita juga harus turun dulu, harus naik dulu. Kadang tapi kalau yang mendaki itu pasti banyak naiknya. Nah, untuk mencapai puncak ya, kesuksesan ya, ini juga pelajaran berharga ya kepada nanti ketika sang mentor dengan anak-anak. Mendaki itu pasti akan banyak naiknya. Ketika sampai target puncak ke-1, itu adalah sebuah kesuksesan. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita pasti mengalami hal-hal yang apa namanya di kehidupan ya, apa namanya memiliki cita-cita atau harapan ya. Pasti kan terus mendaki ya, naik terus. Pasti ada cobaan-cobaan. Step 1 berhasil, naik lagi. Step 2 berhasil, naik lagi sampai sukses. Itu adalah pelajaran mendaki. Ya. Di alam itu penuh dengan ujian dan cobaan. Ya, pasti ya. Kemudian hidup juga pasti ada ujian dan cobaan. Di alam kalau kita nggak ulet ya nggak tangguh gitu kan. Ketika kita nggak berjalan mengikuti mentor di belakang, kemudian melihat keagungan Allah di alam dan menikmatinya, itu pasti akan menemukan wah masya Allah, itu akan hilang rasa capeknya dan itu membutuhkan ketangguhan kaki dan fisiknya. Ya. Jadi sesuatu yang membutuhkan keuletan, ketangguhan, ya kemudian menghadapi tantangan, ini dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini ketika berhadapan dengan permasalahan langsung melempem, ya, langsung mundur, langsung menangis. Ya. Nah di sini ada beberapa hal ya untuk berpetualang. Ini saya akan memberikan tipsnya. Yang pertama, bagi ayah bunda yang ingin berpetualangan dengan anak-anak, yang pertama adalah kita harus memiliki tekad bersama untuk belajar bersama di alam. Ya. Di liburan besok misalkan ada agenda mau camping di mana misalkan, atau mungkin mau berpetualang bersama di mana ya ini bisa dengan tekad bersama, dengan niat ya, istilahnya niat. Kita kembalikan kepada niat karena niat itu luar biasa ya. Setiap innamal a'malu biniat ya, setiap niat itu setiap amalan harus dibagi dengan niat ya. Niat yang kuat ya, tekad yang kuat insya Allah nanti akan mendapatkan buahnya, hasilnya. Setelah kita punya niat, yang kedua kita harus punya target. Targetnya kita mau apa nih? Kita mau camping. Campingnya di mana? Nggak usah jauh-jauh. Di Batu Raden banyak sekali tempat ya. Ada Caub, kemudian ada hutan pinus ya, atau tempat-tempat lain gitu ya. Nah, setelah punya target, punya tekad, atau mungkin mau mencoba menjelajah area Dam Jepang. Saya ada beberapa destinasi tempat ya
bisa digunakan untuk camping, dan itu juga bisa bertemu dengan mereka ya. Di Wisma Putih juga bisa, bagus tuh tempatnya. Di Wisma Putih ya, mungkin ayah bunda pernah mengikuti kegiatan Family Day zaman dulu ya. Itu bisa ya, di sana bisa buang camp, kemudian melakukan perjalanan sebentar ke area Dam Jepang. Dam Jepang itu sebenarnya tidak terlalu jauh dengan Curug Gede ya, di atas itu. Itu bisa digunakan untuk hikingnya atau mungkin melakukan perjalanan. Ya, naiknya, turunnya, melihat alam, kali, sungai gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Targetnya kita sampai Dam Jepang misalkan. Nah, itu berarti kita juga harus berlatih di sana. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyiapkan bekal. Nah, bekalnya ini bagaimana? Bekalnya itu harus diukur ya, berapa orang, berapa kali makan, bahkan kondisi real ya, ketika saya dulu ke Gunung Slamet itu sampai dihitung ya, sehari itu harus berapa kalori. Kalau orang dewasa kan sekitar, laki-laki ya itu sekitar 4.000 kalau nggak salah ya. Dewasa, kalau yang perempuan itu sekitar 1.500 sampai 2.000 ya. Nah, itu juga dihitung untuk makanan yang dibawa itu berapa kalori yang dimakan itu. Nah, perbekalan ini juga harus diperhatikan ya untuk ayah bunda yang ingin melakukan petualangan begitu ya, atau dengan anaknya. Kemudian berikutnya, ketika bekal sudah ada, kemudian target sudah ada, niat sudah ada, kita sudah siap untuk melakukan perjalanan real, perjalanan petualangan ke tempat sesuai dengan target. Ya. Jadi, nah di sini kita juga bisa memahami bahwa dalam Islam ini perjalanan ini atau mungkin fase-fase perjalanan dihadapi itu adalah bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak bahwa kehidupan merupakan sebuah perjalanan yang panjang begitu. Ya, bagaimana nanti kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa setelah kehidupan ini pasti ada kehidupan lain gitu, ada akhirat gitu. Jadi untuk melakukan perjalanan sampai nanti ketika kita dihadapkan di Maha Pencipta, kita harus membawa perbekalan gitu. Perbekalannya yang utama adalah perbekalan amal soleh ya itu. Nah, itu juga bisa dalam di pos tertentu, mungkin sedang istirahat, itu bisa ayah yang sebagai mentor cerita gini begitu ya. Nah, bahkan di sini juga ada ayat-ayat Al-Qur'an ya tentang perjalanan kehidupan, kemudian kematian, kemudian kehidupan akhirat, kemudian bagaimana fase-fase kehidupan yang nanti akan dihadapi oleh seorang muslim gitu. Itu kita bisa melatih anak-anak kita di sana begitu. Jadi memahami bahwa sebuah track atau jalur atau pos itu sebagai bisa dikiaskan dengan kehidupan perjalanan kita sebagai manusia. Nah, disitulah goalnya ya, goal gettingnya itu di situ sebenarnya. Nah, di samping tadi bagaimana Allah ini menciptakan alam semesta, menciptakan alam raya untuk dimanfaatkan oleh manusia sebesar-besarnya. Begitu yang bisa disampaikan ya terkait dengan belajar berpetualang. Sebenarnya masih ada lagi nih sampai tadi ada tadabbur Al-Qur'an, kemudian ada tadabbur Quran sambil bertafakur alam, itu juga termasuk di goal gettingnya. Kemudian bagaimana mereka bisa memorizing ketika perjalanan itu, mengingat apa saja sih yang dilihat. Bagaimana ketika Nabi Adam dahulu diberi pelajaran oleh Allah mengingat benda-benda yang dia lihat, itu juga termasuk memorizing. Kemudian membering itu menyimpan makna dalam hati, itu juga proses goal getting di situ di petualangan tadi ya. Dan yang terakhir ya kita bisa katakan bahwa liburnya anak kita adalah benar-benar libur ya, libur dari gadget, libur dari HP, libur dari TV. Mereka plur belajar di alam, di kehidupan. Karena anak-anak kita ini sebenarnya membutuhkan yang namanya pengalaman belajar. Jangan sampai usia bertambah, bertumbuh, tetapi pengalaman belajar mereka itu hanya stuck di situ. Karena saya berpikir SD kita, TB kita, untuk pengalaman belajar ya alhamdulillah kita banyak sekali program ya dalam rangka
mengajak anak-anak agar mereka memiliki pengalaman ya, agar mereka memiliki kaya pengalaman. Hidupnya itu penuh dengan pengalaman yang baik. Learning experience itu full ya. Nanti mereka akan mengingat ya, akan remembering ketika mereka besar. Oh, saya dulu ketika di SD begini. Jadi itu yang bisa diharapkan. Mungkin hanya sedikit sekali ya dari sekolah kita yang mengajarkan anak-anak untuk memaknai kehidupan ya di usianya ya melalui materi pembelajaran, melalui kegiatan-kegiatan special day atau melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Tetapi ayah bunda sebagai orang tua itu pasti memiliki ya, ide-ide yang luar biasa juga terkait dengan anak-anaknya ketika liburan. Barangkali nanti bisa di-follow Afi ya seperti apa bentuk kegiatannya, karena ini sudah mulai PTM, kemudian sudah boleh tatap muka, sudah boleh ada kegiatan, bahkan camping, wisata. Ini PPKM level 3 kan di-cancel nih. Nah, ini kesempatan itu ayah bunda yang memiliki anak-anak yang sudah balik ya, kelas 6 ya. Kelas 6 kayaknya hampir semuanya sudah balik gitu ya. Bisa mengadakan ya sekolah malam di sekolah boleh. Nanti kita follow up seperti apa bentuknya, berpetualang ya di alam itu. Jangan sampai mereka juga habis waktunya ya dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Demikian ayah bunda yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya hanya sekedar sharing ya bagaimana belajar dalam petualangan, karena di sana juga banyak hal yang bisa kita ajarkan kepada anak kita dan semoga bermanfaat. Monggo Ustazah Ella barangkali diskusi atau mungkin ada yang bertanya ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz Cecep untuk sharingnya sore ini. Menarik sekali kegiatan berpetualang di alam. Ternyata dengan berpetualang itu tadi mengajarkan banyak hal kepada anak-anak kita. Baik, Ayah Bunda yang berbahagia, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan berpetualang. Kenapa harus berpetualang seperti itu? Silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic-nya atau bisa melalui via chat. Adakah yang ingin ditanyakan terkait kegiatan berpetualang tadi? Ya, sepertinya masih menyimak semuanya ini Ustadz. Baik, iya belum ada yang ditanyakan ya. Baik Ustadz, tadi disampaikan bahwa berpetualang itu menumbuhkan fitrah keimanan anak-anak. Nah, itu bagaimana dan kenapa bisa menumbuhkan fitrah keimanan? Apakah anak-anak usia dini itu sudah bisa kita kenalkan di alam, seperti maksudnya kita kenalkan bahwa Allah yang menciptakan alam ini. Lalu bagaimana mengajarkan menumbuhkan fitrah keimanan anak usia dini di alam, melalui alam? Bagaimana caranya seperti itu, Ustadz? Ya, baik. Fitrah keimanan itu kan sebenarnya akan melekat ya di setiap anak ya. Jadi saya ingat surat Toha itu ya, ketika disebutkan innani anallah ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Saya lupa ya lanjutannya, mungkin Ustadz Riyad yang bisa melanjutkan ya. Yang jelas Allah sudah mengenalkan bahwa Allah adalah Tuhannya. Itu sebenarnya sudah terinstal di setiap anak ya, di setiap manusia, di setiap janin. Siapapun agamanya, apapun sukunya, pasti sudah persaksian ya di janin. Kemudian dia lahir kalau dia muslim berarti sudah mendapatkan azan dari kedua orang tuanya, azan ya, dan iqomah ya ketika lahir. Kemudian dia tumbuh dengan kehidupan Islam. Dia melihat ayahnya sholat, dia melihat ibunya sholat ya ketika usia bayi ya. Bahkan saya ingat ketika anak saya masih kecil ya, masih usia-usia awal-awal itu ya, naik ke punggung itu kan, ketika sujud naik digendong itu kan mereka sebenarnya sedang memahami, sedang belajar bagaimana fitrah keimanan itu apa sih ini yang dilakukan oleh orang tua kok sujud gitu kan, qomat kamit mulutnya dia mendekat, ada sajadah tiduran di depannya, kemudian itu sebenarnya pembelajaran dari awal ya, bagaimana sosok orang tua itu menjadi teladan bagaimana menumbuhkan keimanan kepada anak-anaknya.
Naik lagi usia 2 tahun dia sudah mulai bertanya, ayah, bunda, itu apa? Itu kan. Ayah sedang apa? Itu kan. Sholat, nah itu. Oh, sholat, begitu kan. Nanti dia mulai bertanya lagi, ayah, bunda itu suara apa ketika mendengar azan? Oh, itu azan. Jadi, fase-fase kehidupan anak di awal kehidupannya ini, orang tua sebenarnya sudah menanamkan nilai keimanan kepada anak. Kecuali kalau orang tuanya tidak abai. Abai itu dalam arti tidak apa istilahnya ya. Oh, nanti juga kamu tahu sendiri gitu ya. Atau mungkin nanti juga di pelajaran ada gitu. Atau mungkin menjawab dengan sekenanya begitu. Ya kadang-kala kan kita juga buru-buru ada waktu ya. Nanti juga di pelajaran ada. Nanti belajar sendiri gitu kan. Nah, memang bisa seperti itu ya boleh. Tetapi anak itu pasti akan melihat sosok orang tua. Bagaimana ketika azan berkumandang, dan ini juga termasuk fitrah, menumbuhkan fitrah keimanan ya. Dalam hal tanda kutip kan itu petualangan, tapi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya anak tuh melihat secara jelas ya bagaimana perilaku orang tua sebagai keteladanan untuk menumbuhkan keimanan anaknya. Azan berkumandang, laki-laki terutama ya ayahnya itu ketika ke masjid berjamaah, anaknya diajak, itu juga termasuk menumbuhkan keimanan. Bagaimana menguatkan iman dengan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana kalau sosoknya ayah hilang atau sosok ibu hilang gitu kan, tidak bisa melihat teladan, ya, yaitu kakeknya, neneknya. Kakek neneknya tidak ada, masa nggak ada itu kan aneh. Jadi ke orang dewasa sekitarnya itu paling tidak memberikan contoh-contoh teladan-teladan bagaimana perilaku ya kehidupan atau praktek ibadah. Nah, kaitannya dengan petualangan untuk penumbuhan keimanan itu juga sama. Bagaimana sang mentor ya atau ayahnya atau ibunya mengenalkan segala makhluk hidup yang ada di alam itu. Ya, mungkin nggak tahu ya, sekarang udah zaman digital ya. Kalau daerah Badrodin mungkin sinyal masih ada ya. Itu ada yang namanya Google Lens ya. Google Lens itu kan bagaimana memotret gambar, kemudian nanti si Google itu akan mencari itu gambar apa jenisnya. Tanaman, misalkan pohon apa, cekrek ya, nanti di penjelasannya itu tanaman apa. Itu bisa juga sebagai bagian dari pembelajaran. Oh, ternyata tanaman ini melalui proses yang namanya tadi apa fotosintesis, mengalami pelapukan, mengalami apa umurnya dan sebagainya, itu juga bagian dari proses penciptaan. Nah, proses penciptaan ya, kita juga bisa melihat, bisa diskusi dengan anak. Siapa kira-kira yang menciptakan pohon? Pasti anak akan menjawab Allah. Coba lihat tuh awan yang sedang berarak beriringan di angkasa. Warnanya putih, kemudian tiba-tiba sudah gelap. Kemudian turun, wah hujan nih. Ayo kita ngiup, ngiup. Ayo kita mencari tempat perlindungan agar tidak terkena hujan. Nah, di sela-sela itu sang mentor ya di spiritual adventure itu pasti akan mengaitkan dengan ayat Al-Qur'an. Oh, ternyata proses hujan itu di Al-Qur'an sudah ada. Nah, coba yuk kita buka gitu kan. Di An-Nur ayat berapa saya lupa ya, mohon maaf ya Bunda ya, saya agak lupa ini. Di An-Nur tuh ada bagaimana proses hujan itu kan, mulai awan berkumpul jadi satu, kemudian muncul titik-titik air yang turun ke bumi. Itu juga bagian dari menumbuhkan keimanan. Kemudian karena di alam itu alami ya, maksudnya gini, pembelajaran yang ada di alam itu real ya. Tadi saya katakan kalau ujian sekolah itu soal sudah diketahui, materi sudah diajarkan. Tetapi kalau di alam soal tidak ada, pelajaran banyak. Pelajaran juga harus mencari itu. Jadi dikatakan seperti itu. Makanya pintar-pintarnya sang mentor, pintar-pintarnya orang dewasa yang menemani, kaitkan dengan keimanan. Kemudian mungkin bisa melihat air, bagaimana air mengalir, betapa beningnya, betapa jernihnya air yang mengalir di gunung. Kemudian bagaimana suhu atau mungkin kok dingin begitu. Itu kan bagian dari mengenalkan ciptaan-ciptaan Allah kepada anak begitu. Bahkan dikatakan kalau misalkan anak bertanya, ayah itu apa, ini apa, itu kan
itu sebenarnya menumbuhkan kecerdasan mereka, bahan bakar mereka ketika bertanya, ketika dihadapkan dengan kondisi di alam, itu menumbuhkan mereka rasa ingin tahu yang tinggi, ya, sehingga mereka bertanya. Dan ketika mereka bertanya, proses belajar itu ada di sana. Bahkan tidak hanya proses belajar, kecerdasan mereka akan terasah ya, ketika bertanya. Makanya peran sang mentor di sini sangat penting. Ya. Kenapa membutuhkan sang mentor? Nah, sang mentornya itu ayah. Ayah seorang laki-laki yang kuat, badannya kekar, ya istilahnya dia yang akan menemani anaknya. Kemudian pertanyaan, bagaimana kalau anaknya perempuan? Nah, itu ada juga yang barangkali ayah bunda punya anak perempuan, kan kalau alam itu kan laki-laki ya, alam itu gunung mendaki itu kan identiknya dengan kegiatan laki-laki. Bagaimana kalau anak saya perempuan? Bisa. Kalau anak perempuan usia di atas berapa ya? Di bawah 7 tahun ya, 7 tahun ya, karena dia usianya usia eksploratif, maka diajak saja berpetualangan sesuai dengan kemampuan. Bahkan sejak bayi pun bisa digendong ya. Tapi pastinya menyesuaikan ini kondisi. Maksudnya petualangan ini tidak se ekstrim yang ayah bunda bayangkan di gunung ya, tidak ada siapa-siapa, tidak, tetapi lebih bagaimana mengenalkan alam ini sebagai pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak gitu. Nah, untuk yang perempuan di atas 10 tahun itu sudah harus dibedakan ya. Titik tekannya berbeda, kemudian aktivitasnya juga berbeda gitu. Kalau misalkan di perjalanan itu tidak digabung, laki-laki di depan, perempuan di belakang begitu. Jangan sampai dibalik begitu. Jadi mentornya juga perempuan gitu. Jadi mereka juga harus dibelajarkan, tapi tentunya ya dengan level-level yang memang berbeda dengan laki-laki. Karena kalau laki-laki itu misalkan pembelajarannya ketika dia dihadapkan di mata depan itu ada hambatan ya. Hambatan itu seperti batu, kemudian tebing tinggi. Itu pembelajarannya dia harus menaklukkan ketinggian, harus menaklukkan bukit yang tinggi sampai mendaki. Tetapi kalau perempuan itu pembelajarannya ke pantai, melihat cakrawala yang sangat jauh itu untuk perempuan. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau perempuan itu lebih cenderungnya petualangannya ke susur pantai, susur sungai ya yang ini. Tapi kalau laki-laki itu cenderungnya memang ke pendakian ya atau ke alam. Begitu Ustadzah Ella barangkali menemukan keimanan. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Berarti memang pada saat kita di luar untuk menumbuhkan fitrah keimanan itu tetap kita kaitkan alam dan penciptaannya semesta ini dengan ayat-ayat Allah begitu ya. Iya. Supaya menumbuhkan kecintaan mereka terhadap Allah seperti itu. Jadi bukan hanya kita mengajarkan atau mengenalkan ibadah sholat semata atau puasa, tapi betul-betul alam itu mengajarkan dan menumbuhkan fitrah keimanan anak-anak secara real seperti itu ya Ustadz ya. Baik, Ayah Bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh live chat ataupun langsung open mic-nya. Saya cek di chat, tidak ada yang bertanya. Silahkan. Ada ayahnya Mbak Talita. Mau cerita, barangkali ayah bunda pernah camping gitu kan, mengajak anaknya. Ya, boleh, tidak apa-apa. Ada ayahnya Mbak Talita. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Atau mamahnya ini, Mama Mbak Talita? Ada Bunda Septi? Ada yang ingin ditanyakan? Ada mamanya Mas Dika? Iya, belum ada yang ditanyakan ini. Atau Ustazah Nina? Iya, Ustazah Nina sudah open mic, silakan Ustazah. Tadi yang disampaikan Ustadz Cecep itu sesuatu yang sederhana, tapi sebetulnya penuh dengan makna ya. Karena pada saat kita mengajak anak-anak berjalan-jalan atau berpetualang itu tidak hanya anak saja yang senang, tentu saja orang tua pun ikut senang karena melakukan sesuatu yang di luar rutinitas ya, seperti ke alam. Ini saya sedikit mau nanya Ustadz, apakah
tadabbur alam ya istilahnya itu ya, berpetualangan dan di situ ada pembelajarannya. Apakah harus di alam ataukah bisa misalnya di rumah nih pada saat anak-anak diajak cooking atau diajak melakukan sebuah kegiatan di rumah, tetapi kegiatan itu dilakukan beramai-ramai, tidak hanya oleh anak tersebut. Mungkin misalnya proyek beres-beres rumah gitu, atau proyek menanam. Apakah itu juga termasuk dengan petualangan yang dilakukan tidak di luar rumah? Itu saja mungkin Ustaz Ella. Ya. Silakan Gimana, Ustaz. Langsung saja dijawab. Judulnya petualangan di dapur, Bos. Ya, namanya petualangan ya, itu kan cenderungnya ke alam ya. Ya. Cenderungnya ke alam petualangan. Kalau petualangan dunia maya berarti internet ya. Petualangan di dunia nyata. Ini ada istilah dunia sama dumai. Dumai itu ya ini sekarang kita ini sangat dekat sekali dengan dumai, dunia maya. Jadi dunia maya itu kita bisa browsing ke sana kemari, melihat yaitu jelajah alam tetapi lewat internet. Itu juga termasuk bisa petualangan sebenarnya. Tetapi tadi dikatakan bahwa petualangan di sini tujuannya adalah tadi bagaimana anak-anak berlatih tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab, kemudian ada proses berpikir, proses mengambil keputusan, proses dia harus menyiapkan perbekalan, proses yang mana dia itu harus melakukan sebuah perjalanan ya. Itu proses-proses yang ada di petualangan. Kalau misalkan kegiatannya dialihkan ke di rumah, sebenarnya bisa ya apabila dilakukan, tetapi memang membutuhkan kejelian. Yang mana kejelian, apakah proses-proses itu ada gitu kan di kegiatan di rumah. Misalkan nih saya nih punya kebun tuh di rumah ya, misalkan ya kebun punya orang sih ya, sama di lingkungan rumah ya, di lingkungan rumah misalkan itu bisa sebenarnya mengajak mereka untuk berkegiatan di kebun tetangga misalkan. Ya sama prosesnya, mereka berlatih untuk tanggung jawab. Ya. Tidak boleh menginjak tanaman orang. Itu juga termasuk tanggung jawab. Karena ketika berpetualangan di sawah, di kebun itu di belakang banyak tanaman di sela-sela galengan ya istilahnya itu tidak boleh diinjak. Itu aturan harus tanggung jawab. Kemudian juga ketika harus melewati sungai ya, menyeberang itu tantangan ya, tidak boleh istilahnya basah kuyup misalkan begitu. Itu kaitannya dengan hal-hal yang sederhana ya. Jadi saya sampaikan tadi sangat sederhana. Ayah bunda juga bisa melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin di sekitar perumahan juga bisa. Misalkan nih ada ayah bunda tinggalnya di perumahan misalkan ya. Perumahan kan ada blok-bloknya tuh. Kalau di SD kita biasa berpetualang tetapi di sekitar sekolah. Nah, itu sering sekali kita mengadakan seperti itu. Nanti kita buatkan peta sedikit, peta sederhana ya. Kalau bahkan di kegiatan terakhir itu di Pramuka ada yang namanya mencari jejak ya itu ya. Itu juga termasuk bagian dari petualangan sebenarnya. Mereka dilatih untuk mencapai target, titik target. Targetnya adalah di sini. Kamu hanya dibekali peta buta. Petunjuknya itu hanya bendera. Ketika bertemu bendera berarti kamu harus belok ke sana. Itu juga bagian dari petualang. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengajak anak-anak bisa berpetualang. Ke pasar pun bisa ternyata. Ya, ke pasar untuk belanja misalkan nih. Targetnya adalah belanjaan bunda. Targetnya itu harus semuanya dibeli. Nah, di sana itu kan tidak bertemu, di mana penjualnya harus mencari kan, mana nih bakul ayam, mana nih bakul berambang, mana nih bakul tempe, itu kan harus dicari. Ayahnya sebagai mentor di belakang, anaknya yang mencari sendiri sampai bertemu dengan orang pedagang, ngomong harganya berapa, nawar gitu. Itu juga bagian dari petualangan. Jadi tidak melulu di alam, tetapi apapun kegiatan yang ayah bunda lakukan itu sebenarnya bisa mengajarkan anak untuk menumbuhkan tanggung jawab, menumbuhkan mengambil keputusan, kemudian harus istilahnya sesuai dengan target begitu.
tadi untuk menumbuhkan keimanan juga bisa ya ketika ke pasar. Kalau masuk pasar ada doa khususnya, itu kan bisa diajarkan oleh sang mentor. Nanti kalau bertemu dengan orang harus salam dulu, ya itu juga termasuk bagian dari petualangan. Kalau yang saya ceritakan tadi atau saya paparkan tadi memang lebih ke alam bebas ya, karena memang itu penting sih itu ya, penting dalam arti untuk anak-anak yang akil balik yang usia-usia 12 tahun kan mereka secara fisik itu kan luar biasa ya. Secara fisik itu mereka ya badannya udah tinggi melebihi gurunya gitu kan, badannya lebih besar melebihi gurunya, tetapi tadi untuk membelajarkan mereka tanggung jawab, membelajarkan mereka untuk berpikir ya, mengendalikan diri, kemudian mengambil keputusan, mereka juga harus belajar. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan oleh ayah bunda untuk membelajarkan yang namanya petualang, begitu Us Nina atau mungkin Us Ella ya, barangkali bisa di ini Us ada Ella. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Berarti memang tidak harus di alam begitu ya, bisa di luar di lingkungan rumah seperti itu. Namun memang tadi dititik beratkan di alam bebas seperti itu, pure ya, hutan, gunung, sungai dan sebagainya. Baik Bunda dan Ayah, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali, masih ada satu kesempatan untuk pertanyaan, silahkan. Masih kita buka session diskusinya. Bisa langsung open mic. Ada mamanya Mas Fatan, ada mamanya Mas Dika, ada Ustazah Widi juga, ada atau ayahnya Mbak Talita. Fatan. Halo Mas Fatan. Ya, ayahnya Mbak Talita sudah open mic. Monggo Bapak silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan Pak. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Iya, monggo Bapak, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sharing petualangan bersama keluarga, mungkin keseruannya, kehebohannya. Boleh Pak, monggo silahkan disaringkan. Kasih kepada Step yang sudah memberikan tadi materi ya tentang petualangan. Memang bagus sekali bagi anak-anak, terutama pendidikan buat anak-anak. Hanya saja kami yang keluarga ini untuk selama ini yang mungkin kami lakukan untuk berpetualang itu kemarin masih membutuhkan mungkin biaya yang besar, karena mungkin biasanya lihat anak-anak kemana ikut kemarin 2 kali atau 3 kali anak-anak ikut camping di Caup itu pernah pada saat dulu kelas berapa itu Talita. Setelah itu adiknya ikut, terus besok-besoknya pas lagi habis lebaran juga ikut lagi. Senang sekali kalau misalnya memang ikut camping ke Caup itu seperti itu. Sampai pun kemarin selama corona itu anak yang paling kecil juga, ayah ke Caup lagi besok kalau gitu. Ya itu cuma saja pengennya ya misalnya bisa berpetualang ke alam, tapi nanti berpikir yang kira-kira tidak membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Ya yang lumayan ya ada biaya tapi tidak besar. Mungkin seperti itu bisa diagendakan ya. Cuma seperti itu saja Ustaz Cecep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti mungkin kode ya Pak untuk sekolah bisa mengadakan kegiatan petualangan begitu nggih Pak? Selama libur gitu dengan kos yang sedikit gitu nggih, karena cenderungnya memang anak-anak selama kegiatan di sekolah itu dulu pernah camping di Caup begitu nggih. Mungkin kode untuk sekolah ini Ustaz Cecep barangkali dari sekolah nanti akan mengadakan kegiatan berpetualang gitu untuk usia kelas tinggi, barangkali bisa dicoba gitu, dilepas di hutan pinus mungkin. Iya. Bagaimana Ustadz ini? Iya, betul Bapak. Semuanya itu memerlukan biaya ya. Tadi saya katakan ada perbekalan ya. Perbekalan itu penting ya, penting untuk anaknya. Ya kalau untuk modelnya ke Caup sih memang mahal ya. Kita harus bayar tenda, sewa tenda,
harus bayar yang namanya masuk dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang tadi saya katakan ya, petualangan yang murah meriah pun sebenarnya bisa kita adakan. Yang penting esensi dari kegiatan tersebut ya. Kalau yang saya katakan tadi ketika ke mana pos 1 ya di Bambangan itu kan membutuhkan yang namanya ya pertama fisik ya, karena itu real di gunung, kemudian juga kan transportasi ke sana dan menginap 3 hari 2 malam. Memang harus nabung ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Tidak serta-merta gratisan memang betul, tapi insya Allah akan berbanding akan sebanding dengan hasil yang diperoleh ya. Amazingnya anak ketika berada di alam itu luar biasa. Itu mungkin yang tidak bisa dihargai dengan uang ya. Bahkan penumbuhan keimanan kepada anak-anak pun juga tidak bisa dihargai dengan uang gitu. Dan pengalaman ketika mereka berhadapan dengan alam pun saya kira juga tidak bisa digantikan dengan uang, karena itu memori mereka itu akan melekat terus ya. Makanya tadi ketagihan terus ya ketika camping ya. Makanya nanti disesati ada sih beberapa tempat ya di daerah atas itu yang memang bisa digunakan untuk camping ya. Di daerah Kedung Banteng itu ada, saya pernah melihat dulu itu ada di mana? Di atas Pagobogan itu, Tranggulasi ya. Itu juga pernah bisa, itu hanya mungkin sewa masuknya saja berapa, tapi katanya udah bubar Tranggulasi ya. Atau mau nyoba yang Dam Jepang juga bisa. Dam Jepang itu murah meriah, nggak bayar, paling masuk ke pos di depan itu yang wisata yang sebelum masuk Curug Gede itu hanya bayar di situ. Nanti kita bisa bikin tenda di dekat Curug Gedenya atau mungkin naik dikit di area Dam Jepang di perumahan penduduk juga bisa. Dulu saya pernah nge-camp di sana di daerah situ. Itu panitia juga nggak terlalu banyak biaya yang dibutuhkan. Tapi memang tadi untuk anak-anak mungkin dari safety, dari keamanan, kemudian juga dari pandangan masyarakat ya, barangkali ada hal baru anak-anak pada camping gitu. Tapi bisa di Wisma Putih kalau mau bisa tuh. Kalau Wisma Putih itu malah murah ya. Sehari semalam itu cuman ongkos sewanya 200.000 kalau belum berubah. Ya, itu buat nge-camp juga bisa, buat bikin tenda juga bisa, kemudian nanti kita jelajah alam, jalan-jalan ke Dam Jepang itu juga bisa. Murah meriah 200.000 sehari semalam. Misalkan ada beberapa keluarga, misalkan ada 4 keluarga, itu tinggal urunan, kemudian tinggal nanti memikirkan untuk perbekalan. Itu juga termasuk murah ya. Tapi tadi ada tenda, sewa tenda dan sebagainya lumayan mahal. Kalau Zidan udah punya tenda ini, ya itu perlu ya untuk yang punya anak laki-laki atau yang perempuan juga bisa. Ini ada pertanyaan, begitu Ayah Talita ya. Bismillah, ini sebuah usul mungkin ya mengadakan kegiatan di sekolah untuk camping ya. Sebenarnya kemarin juga sudah kepikiran Ayah Talita, kita ingin mengadakan sekolah malam ya. Beberapa kali saya kalau kajian Senin itu kan pulangnya malam. Bagaimana kalau kita sekolah malam ya, habis sholat itu di sini. Ini kan sudah PPKM dan kalau malam itu di sekolah itu indah sekali ya. Indah sekalinya apa? Suasananya sangat berbeda. Kemudian gedung Ki Bagus itu kan warnanya merah, lampunya itu bagus banget. Jadi kapan-kapan mungkin nanti semoga Allah menghendaki kegiatan bersama, ayo bisa kita agendakan insya Allah. Dan jelajah alam di sekitar SD itu masih asri ya. Kalau kita berjalan ke arah utara itu ke sana itu masih sangat asri, masih alami ya. Ada galengan, ada kolam, ada apa begitu. Dan tenda juga bisa didirikan di area sekolah kita. Tetapi ya memang masih ada, kalau masih ada tembok, masih ada gedung, itu namanya bukan camping. Camping itu ya di gunung gitu kan, ya langsung di bawah langit langsung, kanan kiri nggak ada tembok, paling pohon, itu ya real seperti itu. Ya itu harus nabung ya Talita ya. Karena ya paling tidak tadi saya tawarkan yang Wisma Putih itu luar biasa ya. Wisma Putih juga termasuk tempat yang sering digunakan untuk makrab mahasiswa.
Kita berkali-kali menggunakan tempat itu untuk ngecamp ya dulu. Tapi untuk ngecamp keluarga belum pernah. Tapi kalau kegiatan jalan sehat, family day kita sering di sana. Dan insya Allah welcome orangnya ya sudah paham dengan kita. Ini ada pertanyaan, cukup Ya, ya baik. Tante ya. Iya, semoga terjawab nggih Pak. Nggih, bismillah, semoga bisa diadakan kegiatan petualang di sekolah begitu. Ya, baik Ustadz. Ada pertanyaan yang masuk, ini dari Bunda Mak Maritza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau untuk usia TK, petualangan di sekitar rumah yang seperti apa yang bisa dilakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz, untuk usia TK, bagaimana ini petualangan di sekitar rumah? Ya, tadi sudah diceritakan ya. Petualangan di sekitar rumah berarti memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar rumah. Misalkan kalau Mbak Marisa kayaknya perumahan ya. Kalau perumahan berarti memang kondisinya sangat berbeda dengan perkampungan. Kalau perumahan itu flat ya, jalan itu tertata rapi, rumah-rumah juga hampir sama bentuknya. Itu juga bisa kalau mau menggunakan model-model jelajah ya, atau mungkin mencari jejak, kita memang harus mengerti ini jalan ya, jalur. Anak-anak TK itu sudah bisa membaca peta, sudah bisa mengikuti arahan. Tanda panah ke sana itu kamu harus ke sana begitu ya. Sebenarnya tempatnya biasa dilewati. Tempatnya sangat akrab dengan anak-anak. Tetapi ketika mereka dihadapkan sebuah tantangan dalam bentuk peta, itu pasti akan menarik. Coba aja. Ya, mereka akan mencari, nanti kamu caranya lewat blok ini, tanda panah ke sini, nanti di sini berhenti, di situ ada pos, namanya pos membaca buku, misalkan gelar tikar di sana, kasih buku, di situ ada orang nungguin. Nah, itu bisa di situ ada, atau mungkin ada posnya di masjid misalkan, atau goal-goalnya itu di masjid sebagai tempat berkumpulnya anak-anak untuk review misalkan. Itu bisa. Jadi di SD kita malah pernah ya, kita mengadakan ujian itu menggunakan mencari jejak. Tempatnya di mana? Di halaman sekolah. Tapi asik, amazing banget anak-anak itu. Anak-anak itu luar biasa ya. Senang sekali dengan tantangan-tantangan yang diberikan oleh ustadzah ya. Atau ustadz ya. Jadi tantangannya adalah mencari soal di balik batu. Nanti kamu dikasih yang namanya petunjuk papan buta, peta buta. Petunjuknya hanya tanda panah. Tanda panah, ada pohon, di bawahnya dicari begitu. Itu luar biasa. Dulu pas kita masih baru 4 tahun berdiri, baru 3 tahun berdiri, sering banget diadakan kegiatan seperti itu karena jumlah siswanya masih sedikit ya, masih bisa tercover dengan kita. Itu luar biasa. Meskipun hanya di halaman sekolah yang sempit ya, tetapi kita buat jalur peta ya, peta sederhana di halaman sekolah, tanda panah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, di situ berhenti, pos 1 tulisnya. Jalan lagi selesai pos 2. Jalan lagi pos 3. Sama hanya dengan petualangan di alam bebas pun sama seperti itu. Nah, kalau di petualangan alam bebas biasanya peta itu tidak dipegang oleh anak. Ya, karena jalurnya cuma itu doang, satu jalur yang ikuti, nanti berhenti sang mentor cerita, ini loh kita sudah sampai pos ini. Terus jalan lagi, naik lagi, nanti nyampe pos ini kita sudah sampai pos ini. Jadi kalau di petualangan alam bebas memang seperti itu. Tapi kalau yang di rumahan atau mungkin sekitar rumah, kita bisa memanfaatkan yang namanya jalur ya. Kalau misalkan agak sulit, bisa menggunakan Google Maps-nya. Google Maps itu pakai Google Earth ya, atau mungkin pakai map, itu di screenshot, nanti bentuknya peta. Nanti petanya ayah bunda buat sendiri. Oh, rumahnya di sini, rumah Marisa di sini, targetnya sampai di masjid. Untuk mencapai masjid harus melewati jalur-jalur kemana, belok-belok. Nanti ketika di situ ada, misalkan ada rumah nih, kita kerjasama dengan tetangga. Nanti di situ Marisa ada tugas untuk bertanya tentang profesi misalkan. Oh iya, profesi. Nanti ketemu dengan keluarga, ketok pintu, salam. Nanti bisa biar menarik ya. Bisa menggunakan topi gunung, misalkan bawa papan jalan, atau pakai rompi, pakai tas gendong, bawa minum, bekal, ceritanya perbekalan lah gitu.
atau bawa roti, cemilan itu. Karena mereka akan melakukan perjalanan. Jadi bahasakan mereka, "Nak, hari ini kamu ada kegiatan di petualangan. Di mana ya?" Di sini aja, nanti Bunda kasih peta nih, petanya ini. Tapi kamu pakai ini pasti amazing banget, seru. Nanti berjalan-jalan enggak gitu ya. Ngikutin peta, berhenti, ternyata kesasar ya. Itu proses kesasar itu juga sebuah pembelajaran ternyata. Mereka harus bertanya. Kalau di gunung itu kesasar biasa. Kesasar itu mereka biasanya akan melihat kompas ya, kompas. Arahnya melenceng berapa derajat ini. Waduh, kalau di alam bebas melenceng 1 derajat itu repot. Karena kalau 1 derajat akan ngikutin terus akan memperbesar ya untuk derajatnya. Saya pernah ya dulu ketika di Gunung Slamet itu sudah mencapai puncak ya di sana, alhamdulillah tiba-tiba ada badai. Saya sering cerita ke anak saya nih untuk yang proses perjalanan saya pendakian ke Gunung Slamet ya, sampai mereka hafal itu. Jadi ketika sampai di puncak itu ada yang namanya badai angin besar. Kita berenam pada saat itu, kita menggunakan tali jiwa. Tali jiwa itu pakai tali, kita talikan di antara anggota. Ya, saya tali dengan teman, karena anginnya sangat besar. Jadi kalau misalkan kontal ya kontal semua, ke bawah semua. Tapi ternyata apa? Ternyata qadarullah ya, anginnya sangat besar, tali jiwanya lepas. Kemudian kami masing-masing itu berpencar ya, menyelamatkan diri masing-masing, turun ke bawah ya, di puncak gunung turun ke bebatuan. Ini antara puncak dengan batas vegetasi famah ya, batas pohon itu sangat jauh ya. Itu turun ternyata kesasar ya. Kalau saya kesasarnya dilalah ketemu dengan batu nisan. Batu nisan dilarang masuk ke area tersebut karena pernah terjadi meninggalnya 7 mahasiswa UGM pada saat itu ya. Saya di situ berhenti, astagfirullahaladzim, kok ada tulisan itu kan peringatan tidak boleh melewati hutan itu karena tertulis ada beberapa nama meninggal di daerah situ. Akhirnya saya balik ke atas. Ternyata apa? Saya melencengnya tuh luar biasa jauh sekali dari titik temu ya. Jadi ketika ada kondisi darurat, ada tandanya bendera kuning tali kuning kalau nggak salah. Saya tidak menemukan tali kuning. Jadi ibaratnya ini gunung ya. Ini ada punggungan. Saya melencengnya di sini. Tali kuningnya di sini nggak terlihat. Jadi saya harus berjalan melewati ini punggungan gunung ini. Jadi kalau di Gunung Slamet di puncak itu kan terlihat seperti batu-batu itu ya. Nah itu saya di situ itu kan posisinya. Nah sama halnya dengan anak-anak juga ketika kesasar, apa yang harus dilakukan? Harus mengambil tindakan yang cepat begitu ya. Harus segera berpikir cepat. Itu proses belajarnya luar biasa. Kalau di perumahan tinggal tanya orang. Ini petanya begini itu kan. Wah, kamu melenceng harusnya ke sana beloknya begitu. Nah, di gunung kan enggak. Di gunung kan saya harus pegang kompas. Jadi masing-masing anggota punya kompas. Kompasnya, peta kuning di sini itu kan. Melencengnya berapa derajat. Itu luar biasa pembelajarannya ketika berada di alam. Nah, untuk yang anak-anak ketika di perumahan, ketika tidak sesuai jalur juga termasuk pembelajaran. Jadi sangat bisa ya, Bu Dian ya, Ibu Marisa. Ini bagaimana nih komentarnya? Oh iya, wah terima kasih banget. Ini idenya nanti insya Allah dibicarakan sama ibu-ibu tetangga yang anaknya main sama Maritza mungkin jadi Wah, Masya Allah. Bisa jadi ini proyek liburan itu, petualangan di perumahan. Kan ada ngaji sama tetangga, mungkin kan bisa sama teman-teman ngajinya loh. Jadi insya Allah lah. Terima kasih sekali ini idenya. Iya. Atau bisa dicoba ya, Bu. Tantangannya belanja sayur itu. Sayur itu juga bisa. Jadi apapun di lingkungan itu bisa menjadi sumber belajar. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Karena di sekolah kita ini guru-guru kita terbiasa untuk out of box ya. Di luar berpikir di luar di luar zona nyaman ya. Apapun bisa insya Allah ya. Jadi ketika ayah bunda mempunyai ide seperti itu, wah luar biasa. Saya sangat salut malah
keinginan untuk membelajarkan petualangan tetapi di perumahan, ya. Itu sangat luar biasa. Ya, saya tunggu fotonya kalau udah terlaksana. Iya, ya. Luar biasa. Semoga lancar. Terima kasih Ibu Dian, Pak Marisa, ya. Iya, sudah dijawab ya Ibu dengan Ustadz Cecep bagaimana berkegiatan berpetualang untuk anak usia TK di perumahan bisa mengajak tetangga kanan kiri dengan konsep tadi bermain peta seperti itu, nggih, muter-muter keliling komplek begitu. Baik Bunda dan Ayah semua, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ini tanpa terasa sudah hampir 5:30. Rasanya asik sekali ya ngobrolnya, diskusinya sore kita kali ini. Semoga bisa dilanjutkan di lain kesempatan dengan topik yang berbeda atau mungkin masih berkaitan dengan dunia petualang seperti itu atau mungkin dunia keayahan seperti itu ya Ustadz. Ya. Baik Bunda dan Ayah, terima kasih untuk yang sudah hadir sore hari ini. Mohon maaf kami potong dan kami selesaikan di sesi ini karena waktu sudah terbatas seperti itu ya, tidak bisa dilanjutkan kembali. Insya Allah dilanjutkan kembali di pekan depan dengan tema yang berbeda. Nanti jika ada usulan tema boleh sampaikan kepada kami. Baik Bunda dan Ayah, kesimpulan kita tentang kajian sore ini tentang berpetualang tadi, ternyata dengan mengajak anak-anak berpetualang di alam maupun di lingkungan sekitar mampu mendewasakan mereka, karena nanti di dalam kegiatan tersebut anak-anak akan tumbuh rasa tanggung jawabnya, tanggung jawab terhadap diri sendirinya, dengan diri sendiri, dengan dirinya, tanggung jawab dengan lingkungan, dan juga tanggung jawab dengan teman-teman dalam satu timnya. Baik Bunda dan Ayah, silahkan selamat merancang kegiatan di rumah bersama keluarga dan teman-temannya, bersama anggota keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar, untuk berpetualang bersama, untuk mendewasakan anak-anak kita. Karena tadi anak-anak kita adalah masa-masa eksploratif. Sayang sekali apabila dunia mereka tidak tersalurkan seperti itu, energi mereka tidak tersalurkan, mereka lebih banyak bermain game, berpetualang melalui game yang ada di gadget, dan kita kurang memberikan fasilitas. Semoga dengan kajian kita sore ini memberikan ide ataupun gagasan untuk Ayah Bunda melakukan kegiatan berpetualang bersama putra-putri di rumah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Cecep sudah berbagi dengan kita sore hari ini. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah tergabung sore ini. Semuanya kita tutup kajian dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.